atau pakai lensa PC. Apa tuh lensa PC? Lensa PC itu adalah lensa perspective correction, mahal sekali lensanya ya. Itu lensanya bisa dipatahin gitu tuh ya. Ini dulu punya Kompas, ini Nikon, lensanya punya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang rasanya hari ini saya bisa silaturahmi lagi bersama teman-teman semua. Tentunya bersama Bang Arbain. Salam ngegas ya Bang ya. Gas. Ngegas. Jadi Gijul ulang tahunnya kapan nih? Tanggal 30. Wah, tanggal 30 beli baju sekarang nanti tuh nggak muat. Dia tambah gede tuh, 6-10 hari. Merah putih lagi tinggal dikerek. Tinggal dikerek. Aduh. Oke, teman-teman, seperti biasa, Obras malam ini selalu pasti ada temanya dong. Biar kelihatan keren aja ya Bang ya. Padahal Ya ngomongnya dong. nanti apapun nanti Kelihatan ngomongin terarah, keluar gitu. kelihatan terarah gitu. Kelihatan terarah ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di Obras, sedikit informasi aja, kita ngobrolin soal travel dan fotografi, dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman juga bisa bertanya, bisa memberikan pendapat, bisa menyanggah apa yang disampaikan juga, tapi ingat, jangan baper kalau digas. Kita cuma buat having fun aja ya Bang ya. Ya. Gitu. Nah, malam ini kita akan ngobrolin tentang fotografi arsitektur. Sebenarnya, aku yakin ini juga udah pernah kita bawakan. Tapi nggak apa-apa. Segala sesuatu yang diulang, tapi yang bersifat ilmu, itu kan nggak apa-apa. Nambah wawasan kita lagi, mengingatkan kita lagi. Tentunya, Bang Arbain di sini ngomong secara global, khususnya nanti udah ditulis Bang Arbain di majalah Mata. Ya nggak Bang? Pasti sesuatu yang di sini ada kaitannya dengan nanti majalah Mata. Ya Makanya tuh, nanti gini, operasi itu adalah tiap minggu saya harus memikirkan sesuatu yang bisa diobrolin ya. Itu bisa gampang, bisa susah. Sesuatu yang bisa diobrolin ya nggak usah terlalu berat. Dan kadang-kadang setelah obras selesai dari pertanyaan-pertanyaan, saya nyari bahan lagi dan kadang-kadang bahannya saya omongin sama pertanyaan yang terus saya cari jawabannya itu bisa menghasilkan tulisan yang lebih lebih kuat, lebih panjang ya. Jadi bagi yes. saya operasi ini adalah sarana saya terus berpikir ya, saya berpikir menemukan karena terus terang saya kadang bingung. Kalau Anda bisa kasih usul topik apa mungkin lebih enak. Kenapa street sampai sekarang belum pernah saya bahas street? Pernah belum ya? Oh ya, street. Udah sih sebenarnya Bang. Oh Ilmuwan sudah juga ya. interface, street, semuanya udah. Orang kita udah masuk tahun ketiga loh ini. Iya ya, Masuk tahun ngerti. ketiga, kadang majalah berulang gitu kan. Ya udah. Itu kan Ya ngomongin majalah pokoknya matanya keluar. ya nanti kalau serius terus kita ngobrol kan kadang-kadang cuma judulnya jelas tapi arahnya kadang-kadang kan liar. Kalau ada udah sampai majalah mata, kalau itu majalah formal saya nulisnya lebih berpikir. Ya, Jadi memang nulis sama ngomong itu dua hal yang berbeda. Minggu lalu saya ngasih pelajaran menulis ya sama Sasa ya, Sasa sama saya dua dua pengajar di Mata Akademi namanya pelajaran menulis. Orang kan bingung loh, apain kok ngajarin nulis. Nah, jangan salah ya, saya itu wartawan tulis. Sesungguhnya saya wartawan tulis. Saya itu bagi sampai yang belum sampai tahu ya, pensiun, dia pikir ya, tuh saya abang sampai wartawan foto pensiun. loh. Saya sampai lulus sampai pensiun dari Kompas, saya itu wartawan tulis Kompas, wartawan tulis ya. Maka saya pernah jadi kepala biro Medan karena saya wartawan tulis. Bahwa saya pernah jadi redaktur foto itu sebuah hal perkecualian ya, suatu hal yang waktu itu Mas Kartono merasa udah 20 tahun jadi redaktur kelamaan kok nggak diganti-ganti ya. Nah, terus waktu itu kenapa kantor tidak milih Julian Siombing atau yang lain-lain saya juga nggak tahu, tapi tiba-tiba saya dari des olahraga, wartawan olahraga disuruh jadi redaktur sebenarnya gitu ya. Ada banyak banyak hal internal yang ada di situ ya. Itu intinya. Pokoknya menulis dan ngomong itu beda. Kalau Anda merasa susah nulis, cobalah Anda omongin, terus Anda tulis. Anda rekam, terus Anda tulis. Itu salah satu cara belajar menulis ya. Perbaikin susunan Bang, kata-katanya. Nah, pertanyaan pertama ya. soal tulisan. Ngajar di kelas ngegas nggak? Tuh tanya Roland tuh.
Semuanya ini yang belajar dulu tuh orangnya serius-serius ya. Serius-serius orangnya. Semua orang-orang jadi nggak ada yang nanya nyeleneh. Saya tuh ngegas kan kalau pertanyaan yang sesuatu yang harusnya orang Dan harusnya cuma ngerti loh. diobras lah ya bang, cuma Iya, diobras iya. doang. Di Tunggu, luar punggung nggak saya gatel ada. nih. Punggung gatel nggak susah. Ini pakai pakai penggaris segitiga nih nggak punggung. Nah kalau biasa kalau udah gato ngegas nih, ini ada gato nih Mas Gato. Ya. Malam juga buat teman-teman semua yang baru join ya. Mas Andi Sportak loh. Tapi pikir itu yang pakai akun majalah Mata siapa? Bukan Mas Andi loh. Ya ada lagi. Ada lagi ya, siap. Iya, jadi kalau di kelas pasti nggak Ada kalau info ya. apa itu kalem kalau di kelas. Peserta obres ini kalau ada yang ingin belajar nulis ikut mata akademi. Coba kok lihat di IG saya itu ada daftarnya di mana ya, pelajaran menulis mata akademi. Tapi gini ya, kebanyakan suruh praktek waktu kasih tugas males lah. Nulis itu kan umumnya orang karena males. Jadi kalau kasih tugas ya dikerjain dong gitu loh. Menulis saya aja kalau saya tuh kalau sudah lama nggak nulis juga nulis berat. Nulis tidak masalah, menulis tidak masalah. Ada ide, ada data. Nah, merangkainya itu yang jadi tantangannya adalah merangkai, bikin diksinya. Kalau habis saya makan, terus saya tidur, terus saya itu nggak enak dibaca. Gimana mengalirkan ide itu dalam kalimat yang mengalir dan enak. Itu aja tulisan. Kalau diomongin karena nggak kerasa, begitu dibaca terasa nggak enak. Ditulis Iya. itu mungkin biasa aja, begitu diucapkan baru terasa nggak enak. Makanya kalau Anda mau nulis, mau dipublikasikan, sebelum dipublikasikan coba dibaca dengan diucapkan. Kalau Anda terengah-engah, kalimatnya terlalu panjang, kira-kira gitu. Ada Gladys Della Rosa, ponakan saya nih. Gladys Della Rosa ini anaknya adik saya. Udah lama Halo gak Mbak ketemu. Gladys. Bagaimana perasaannya Iya. menjadi ponakan Bang Arbain? Menjengkelkan kadang apa gitu ya gitu. Majalah Mata itu kalau di Jogja nanti jadi dagadu. Itu matamu. Gladys itu kerja di sebuah perusahaan, salah satunya dia yang mengeluarkan suplemen nasi namanya Kongbab. KUNGBAP, Kongbab itu nasi putih biasa dikasih kongbab, itu kayak beras merah juga ada tambah-tambahan mineral macam-macamnya. Aku baru ingat udah lama nggak beli kongbab lagi. Baru Enak loh tuh dengar nasi aku. jadi, hah? Baru dengar malah. Mbak Jadi Gladys, kongbab itu jadi boleh tuh kombabnya buat jadi giveaway ya buat kita ya. Kasih 3 butir lah kalau nggak mau 3 mangkok gitu. jadi itu ada beras di kongbab itu ada beras merah, ada macam-macam biji-bijian lah, ada biji-bijian dicampurin ke nasi. Om, ini asik banget nih. Ah masa om begini asik. Kalau aku punya om kayak gini mah udah tak jorokin ke laut. Eh, Oke, jadi balik nanti nih ke apa tema kita. Mau kita bincang soal apa fotografi arsitektur. Arsitektur tuh apa aja, motret apa aja, bagaimana, seperti apa. Ya kita ngobrolin pelan-pelan sambil ngegas ya bang ya. Oke. Kadang-kadang sambil tukang bakpo belum lewat kan bang? Sinyal aman ya? Enggak, enggak. Iya, tuh ada Oke, Om Ferry itu. mari kita mulai. Sama itu informasi buat teman-teman semua, hari ini kita dapatkan ada apa namanya giveaway dari Brame Brother John Tevon ya, e-book Photoshop. Cia, tote baru dari Mbak Asih tuh, keren. Lihatin dong. Wih, Spider-Man. Wah. Itunya karikatur dari Om Ferry ya. Thank you loh Om Ferry karikatur. Aku baru pertama seumur hidup dibikin karikatur. Ternyata lucu juga, tambah tembem. Terus ada giveaway juga lucu nih Bang. Ada giveaway dari Dr. Novi. Dr. Novi itu Nah, di Bandung. Yaitu ya. dapat voucher konsultasi apa Pen Rehab Center ya di Bandung ya. Wah, Jadi menarik tuh. ya jadi kalau ada apa masalah pain ya segala macam nanti. Nah, vouchernya kan bisa juga dipindahkan, misalnya kita sehat segala macam, bisa dikasih ke teman yang butuhkan atau siapapun gitu, ya. Jadi kita Jujur ada di Depok giveaway. nggak bisa. Itu terus ya terus. Jadi Terus terus. giveaway Terus. dari Dr. Novi, terima kasih ada 2 voucher, ya. Pen Rehab Center Bandung, terus
e-book dari Mas John Tefon. Teman-teman yang udah pernah dapat e-book Mas John Tefon, ya mungkin kalau pertanyaannya itu bisa aja di skip, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya sudah Atau punya enggak, baru orang. bukunya kan bukunya nggak itu aja kan, bukunya macam-macam kan e-booknya. Aku nggak tahu juga, Pak, masa aku nanyain Mas ke John Tefon, ini yang mana enggak, itu. jadi ini kalau orang itu udah pernah dapat, dia bilang dia yang pernah dapat judulnya apa. Pak John nanti akan kasih judul lain. Waktu itu Oh, buku gitu. e-booknya lebih dari 20 judul kok. Banyak ya. Oke, sip. Banyak. Paling gitu ya. Oke, waktu dan tempat silakan Bang. Kita gas Bang. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fotografi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siap. Fotografi arsitektur. Itu fotografi atau arsitektur? Nah, dulu waktu saya baru mulai kerja jadi wartawan, saya pikir fotografi arsitektur itu ranahnya orang arsitek. Ternyata tidak. Arsitek pun nanya sama fotografer ya. Jadi anak saya kuliah arsitektur dan dia banyak tanya sama saya gimana mau arsitektur. Dulu saya tahun 80-an kuliah di ITB Teknik Sipil, saya sering interaksi dengan anak-anak arsitektur dan mereka juga nggak diajari fotografi. Jadi namanya fotografi arsitektur itu fotografi ya, yang dimanfaatkan oleh para arsitek ya. Fotografi arsitektur itu fotografi. Jadi ranahnya fotografer. Ranah fotografer. Kalau Anda tahu suami istri Sony Sanjaya sama Imelda Akmal ya toh, itu berbikin buku-buku arsitektur. Imelda Akmal itu arsitek. Sony Sanjaya itu suaminya fotografer. Mereka berdua kolaborasi bikin serial buku arsitektur yang keren ya, keren sekali. Keren sekali Imelda Akmal sama Sony Sanjaya. Anak saya sekarang sering dapat job motret interior, eksterior. Jadi sekali lagi fotografi arsitektur itu adalah fotografi yang nyinggung dunia arsitektur. Oke, ini kok layarnya aneh. Oke, sekarang seperti saya bilang, fotografi arsitektur adalah fotografi yang masuk ke dunia arsitektur. Kalau Anda pernah kuliah teknik sipil atau teknik arsitektur, ada namanya gambar teknik. Gambar teknik itu adalah gambar tentang bangunan, tetapi digambar secara teknik. Walaupun hukum perspektif juga jalan, tetapi rule-nya teknik. Tidak ada dinding yang miring, ya selalu tegak. Yaitu di fotografi arsitektur sama. Jadi waktu saya beberapa kali ngasih pelajaran fotografi di beberapa jurusan arsitektur ya. Materi yang saya bawa sekarang ini yang saya bawakan di Universitas Pancasila sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya, Universitas Pancasila Depok, Lenteng Agung. Sekarang saya mulai dari sini dulu ya, bahwa fotografi arsitektur adalah fotografi ya. Anda perhatikan, seperti saya bilang tadi ya, yang lain fotografi arsitektur itu semua bidang yang tegak ya tegak. Seperti kalau motret, kalau kita motret gedung tinggi, penunggak makin atas makin kecil kan, ya nggak Wi? Kalau kita gedung tinggi, nah supaya gedung itu tampak tegak, kita motretnya harus di ketinggian setengah tingginya gedung itu harusnya, ya nggak? Kalau gedung itu tingginya 100 meter, supaya foto kita tuh masuk kategori teknis, kita harus di ketinggian 50 meter. Jadi sekali lagi, kalau foto kita supaya yang tegak kelihatan tegak, kalau gedung itu tingginya 20 meter, kita motret dari ketinggian 10 meter di tengah-tengah. Jadi kameranya itu horizontal, bener. Nggak nunduk, nggak nengadah. Ya, kamera itu kalau nunduk, kalau nengadah, efeknya akan beda sekali. Ini contoh ya, ini berkali-kali udah saya bawakan ya, tapi ini tetap menarik ya. Bang, Ini sambil abang ngasih contoh, ini aku bacain pertanyaan dari Unirayani. Fotografi arsitektur itu boleh nggak distorsi, Bang? Memperbolehkan nggak distorsi? Gini loh, siapa yang larang? Cuma kalau fotonya distorsi melulu, mutu Anda sebagai fotografer rendah. Jadi siapa yang larang itu? Iya, kalau foto Anda nyerahin ke klien distorsi semua ya, foto Anda nggak bermutu gitu loh. Anda harus dibekali. Makanya saya tunjukin beberapa hal. Gini, mata manusia itu lebarnya sekitar 55 mm kalau lensa full frame ya 55 mm. Sementara kadang-kadang di fotografi arsitektur kita pakai lensa wide 16 mm kayak, bahkan kadang-kadang pakai lensa 12 mm lebih lebar lagi ya. Ini saya pakai lensa 14 mm. Ya, ini stadion sarang burung di Beijing. Ini kamera ini posisi lensanya nengadah. Stadionnya jadi mengecil di atasnya enggak? Kenapa menengadah? Langitnya banyak. Jadi saya motretnya menengadah. Kalau saya motretnya nunduk, tanahnya banyak, gedungnya jadi membesar ke atas. Anda lihat, ini distorsi ini. Ya, ini distorsi, lihat ya. Itu parah. Jadi ini jadi berbeda.
kalau lensanya nengadah, gedungnya mengecil ke atas. Kalau kameranya nunduk, gedungnya membesar ke atas. Jelas Itu sekali ya. Bang, itu aku orang udah lama nggak ngomong siapa yang ngelarang tuh, siapa yang ngelarang. Uni Rayani kena siapa yang ngelarang? Gas. Kena gas, kena Udah gas. lama banget kita nggak ngomong gitu. Ya kena gas pertama teman deket lagi Rayani lagi, ada kasihan gas ya. Nah, Jadi jadi ingat lanjut ya, Bang. fotografi arsitektur, terutama kalau gedung-gedung tinggi, itu agak susah. Karena pasti mengecil ke atas. Ini contoh ya, ini foto saya masih pakai film tahun 98, waktu gedung BCA di Ras. Ini, Nat. Ini Bang BCA di Ras ya. Ini saya cuma ilustrasi gedung BCA, kan mengecil ke atas kan? Ya, betul. Dekorasi pakai Photoshop. Nah, jadi Distorsi parah. nah, distorsi parah kan, jelek, gak enak dilihat kan? Dekorasi masih sedikit mending, kelihatan nggak? Kerasa nggak? Oh iya, kerasa nggak? Kelihatan, kelihatan. Kerasa ya? Oke, kerasa. Oke. Jadi dikoreksi dengan Photoshop atau pakai lensa PC. Apa tuh lensa PC? Lensa PC itu adalah lensa perspective correction. Mahal sekali lensanya ya. Itu lensanya bisa dipatahin gitu tuh ya. Ini dulu punya Kompas. Ini Nikon. Lensanya punya saya. Saya beli 35 mili PC nih. Jadi dengan display gitu, bagian atas bisa digedein. Jadi kalau kita gedung menengadah, atasnya digedein. Ini lensa PC, perspective correction. Dulu begitu saya ngerti Photoshop bisa, langsung saya jual. Gitu? Lensa ini mumpung masih ada yang mau beli. Jadi perspektif bisa dikoreksi dengan Photoshop dengan mudah. Ya. Nanti kalau perlu saya tunjukkan caranya ya. Ini, oke, perhatikan ini. Oke, ini sebuah gedung. Nah, ini di sebelahnya Metro TV. Saya motret terpaksa dari permukaan tanah. Makanya gedungnya mengecil ke atas, ya nggak? Kerasa nggak gedungnya mengecil ke atas? Kerasa Ya, nggak, Oi? terasa. Gedungnya mengecil ke atas karena saya di permukaan tanah. Harusnya saya pakai Sejajar. sedikit peninggi supaya datar sehingga itu nggak miring-miring gitu. Nah, kenapa saya nggak bisa ke atas? Karena belakang saya itu Metro TV. Ini di tengah jalan juga. Jadi kondisi tidak memungkinkan saya untuk naik ke atas. Sehingga saya koreksi dengan Photoshop. Hasilnya ini, tara, ya kan? Tara. Bang, aku yang nanya Ya, dong sekarang. oke. Kalau aku juga pernah beberapa kali koreksi untuk bangunan ya yang distorsi miring segala macam. Nah, toleransinya itu loh, kalau toleransinya suka-suka kita ya. Kadang-kadang lebih dari ukuran sebenarnya kan kalau ditarik-tarik gitu, Bang. Oke. Saya bukain Photoshop ya, saya bukain Photoshop ya, saya bukain Photoshop nih, saya bukain Photoshop deh. Supaya Tapi kan lebih kalau menjiwai ya. toleransinya nggak ada yang larang seperti biasa, tapi akhirnya bisa kayak menipu juga. Ini harusnya lebih besar jadi kecil atau gimana gitu. Demi Nah, maka meluruskan. koreksi itu berlapis-lapis koreksi. Ini satu contoh ya. Ini saya motret di Pacific Place. Ya motret seorang junior ya. Oke, perhatikan ya. Ini saya gede dulu ya. Gedung Kelihatan ini Pacific Place. kelihatan kan? Tahu kan duduk di mana? Tahu? Oke. Nah, ini koreksinya kira-kira gini. Ctrl A. Select all ya. Select Yes. all. Terus edit, Pakai penggaris nggak? transform, skew. Ya. Oke. Perhatikan ya. Ya. Ini saya tarik ke sini nih. Set. Tuh. Betul. Ini saya tarik ke sana. Set. Nah, Tapi gedungnya jadi cebol, jadi gendut. Nggak tinggi kayak tadi. Sadar nggak? itu Ya kan? toleransinya seberapa itu kan? Nah, ini karena di posisi itu, dia jadi cebol. Karena dilebarin jadi cebol kan. Betul. Nah, sekarang image canvas size. Kita Oke. tingginya kita tambahin. Nah, kita siapkan tambahan ketinggiannya ya. Oke. Terus seleksi di bagian yang ada gambarnya aja. Oke. Lalu edit, transform, skew, kita tinggikan. Set. Janggungin lagi. Nah, janggung lagi kan.
Yes. Enter, dash, sisanya potong. Sisanya ini potong lagi. Nah, dah jadi tinggi dan jadi benar. Dan tidak cebol. Tidak cebol lagi, kira-kira gitu. Nah, Yes. kira-kira gitu. Jadi uh, koreksi itu pasti menimbulkan, kalau dia kan mengecil ke atas terus dilebarin kan, Iya, otomatis jadi gemuk kan, jadi bogel kan, betul. tinggi lagi, naikin lagi. Nah, seberapa naikinnya itu rasain aja. Anda harus lihat fotonya yang miring itu mengecil itu, ada koreksi, Anda lihat rasakan, itu baru jadi seperti itu. Jadi tadi ya bangunan yang ini Jadi mengecil ke toleransinya atas, yang kita yang ngerasain aja ya Bang ya. Seberapa betul, dia. betul, betul. Ini normal lah, perhatikan ya, ini Beda banget nih kabel-kabel dari distorsi. Tuh, udah kabel-kabel masih banyak kan, kabel-kabel? betul. Ya nggak, ini kabel-kabel banyak kan? Nah, ini karena buat promosi kabel dihilangin pakai Photoshop. Tilus, ya. Tilus, ya. Tada, Tilus, hilang. tada, kabel hilang. Kabel Tetap hilang. pakai perasaan, Unirai, Nah, tetap pakai pakai perasaan. perasaan. Distorsi itu harus pakai perasaan menghilangkannya. Nah, jadi mengapa fotografi arsitektur itu mahal? Karena lensa-lensanya juga mahal. Lensanya lensa PC umumnya, yang nggak cembung. Jadi Terus lensa PC itu lensa perceptive correction ya, itu harganya memang lebih mahal daripada lensa biasa, lensa PC. Tapi bisa dikoreksi. Tunggu. Saya tunjukkan mana sih kok nggak bisa ya. Ya udahlah, kira-kira gitu lah. Nah, ini rumahnya Baron ya. Ini rumahnya Baron almarhum ya, bekas gitarisnya Gigi. Ini lihat, jangan dikoreksi lagi ini karena temboknya berlapis-lapis. Tembok yang tengah hampir tegak, tapi tembok yang paling luar miring-miring kan. Anda perhatikan yang kanan kiri kan miring-miring kan. ya, Jadi memang nggak semua bisa dikoreksi, terutama kalau multi layer ya, banyak dindingnya gitu, kita nggak bisa semua terkoreksi, nggak bisa. Ya, kadang ada harus kita biarkan. Misalkan suasana interior ya, suasana interior itu, nah ini perhatikan deh, ini saya motret sebuah interior ya, perhatikan ya, ini tegak-tegak semua kan. iya. Ini saya memang kalau kamera saya naik turun. Nah, ini begini ya. Jadi ada vertikal, ini gini, beda ya, beda angle, beda geser dikit ya. Nah, seninya fotografi sektor adalah beda angle, ada beda mood dan beda rasa. Dia nggak cuma asal jebret, asal lurus. Anda geser ke kiri 1 meter, Anda geser ke 1 meter, itu moodnya beda sekali. Contoh foto ini ya, lihat ya, interior ini ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini beda angle doang ya. Beda dikit-dikit. Tuh, rasakan moodnya beda semua. Iya. Mana yang Anda tonjolkan, mana yang Anda jadi sampingkan, lihat nih. Ini tetap ruangan sama, saya cuma geser-geser dikit-dikit tuh, karena ini cuma 20 cm geser tuh, lihat. Siap. Tuh, semua. Jadi Anda lihat ya, ini cuma gitu-gitu doang, tapi Tapi perubahannya itu banyak seninya ya. bukan. Ya, sorry. Arsitektur itu interior, eksterior, sama detail. Interior, eksterior, dan detail. Detail itu kadang sebuah bangunan itu ada, kalau Anda ke tanah, nah, fotografi arsitektur itu bukan berarti untuk ada di hire oleh kontraktor atau developer ya, belum. Fotografi arsitektur itu juga menyangkut kalau Anda piknik, katakanlah ke Wairebo, Anda mau rumah-rumah tradisional, Anda ke Tanah Karo, rumah Karo, ke Tanah Toraja, itu fotografi arsitektur juga, dan itu fotonya kadang-kadang bisa dipakai untuk buku wisata. Yes. Ya, pendekatan buku wisata pun untuk bangunan-bangunan tradisional pendekatannya fotografi arsitektur harus ada perfect lah. Distorsi boleh, tapi kalau foto Anda semua distorsi ya Anda nggak mutu gitu kira-kira. Manusia itu nggak mungkin sempurna. Udah Bang, Abang tadi udah ngomong, udah ngegas Unirai. Dia minta digas lagi nih. Bang, kalau lomba foto kabel boleh dihilangin nggak? Tergantung lombanya. Terus siapa yang larang? Siapa yang larang? Selagi dia Jadi nggak gini loh. tahu gitu kan? Ya, kalau lomba foto, katakan rumah adat ya, di Nias itu di bawah Motuluo itu instalasi listriknya kelihatan banget itu. Atau kalau Anda muter tempat batu dihilangin. Ya kalau Anda dari ke lomba, jurinya lihat, asik, ya udah, pernah dibersih itu bukan urusan Anda.
kecuali biarkan apa adanya. Jurinya tahu bahwa foto itu dihilangin kabelnya, ya jurinya nggak suka ya silakan. Anda lihat uang Rp1.000 yang gambarnya lompat batu Nias. Saya pernah naikin di Twitter atau Facebook itu di flip loh. Jadi kalau Anda motor beneran, Anda pernah bawa Toluo, itu gedung utamanya itu sebelah kanannya pelompat. Di uang 1.000 itu, coba saya Twitter saya masih ada nggak ya? Itu di kirinya pelompat, itu saya terganggu sekali. Tapi menurut saya kalau seperti aslinya nggak ada dilihat uang itu. Tunggu. Ya saya cari tweet saya nih. Poinnya pertanyaan Unirai tadi, siapa yang larang ya? Boleh. Siapa yang larang? Kecuali ada tulisan tidak boleh menghilangkan sesuatu. Tapi juga kalau jurinya nggak tahu juga nggak ada masalah. Iya. Dalam lomba foto apapun saya selalu bilang jangan bikin syarat yang uncheckable, yang juri ini panitia nggak bisa ngecek. Jangan. Dilarang ngedit sama sekali, ngecek piye. Gitu. Terus harus serahkan raw-nya. Kalau beberapa kamera raw-nya bisa diedit kan? Kalau nggak salah ya. Raw editing ada kan? Ada. Fitur baru raw editing ada. Jadi nggak usah apa ya. Video terbaru ya juga gitu, bisa ngedit langsung di sana dari RAW langsung ke JPEG. Oke, ini dari Capsule. Bedanya koreksi di PS sama pakai lensa PS apa, Bang? Kalau koreksi pakai lensa itu koreksinya optis. Kalau pakai Photoshop, kalau ditarik itu bagian yang ditarik itu renggang. Kalau pixelnya nggak terlalu gede, pixel itu jadi renggang sebetulnya. Kalau ditarik gede kelihatan. Ya nggak setajam bagian yang nggak ditarik ya. Kalau 6 megapiksel itu masih ketahuan kalau ditarik. Tapi kalau foto Anda 40 megapiksel, 60 megapiksel ditarik-tarik dikit cincai lah, nggak begitu kelihatan. Bedanya adalah itu. Kalau pakai optik itu murni, semua piksel itu gedenya sama. Kalau ditarik di bagian yang ditarik itu pikselnya renggang sebetulnya. Oke. Itu ya. Capsule. Ini Mas Wildy Setiabudi, Bang, scaving dan stretching hanya dalam konteks foto estetik atau promosional. Kalau di jurnalistik itu udah masuk ngubah informasi bukan? Gini ya, jurnalistik itu memberikan fakta sedekat dengan realitas mungkin. Kalau nggak dikoreksi malah pencong, ya dikoreksi. Serius. Aslinya kan jadi lebih atas. Dikoreksi kan jadi aslinya. Ingat ya. Jangan terlalu rumit. Jangan terlalu mikir rumit soal jurnalistik ya. Jurnalistik itu berusaha memberikan fakta. Ya, kalau fotonya nggak diapa-apain, faktanya melencong. Mungkin dia nggak sengaja pakai fish eye, motret pejabat, mukanya cembung. Kalau apa adanya, malah nggak bener dong, pejabat mukanya nggak cembung. Dikoreksi, dipakai liquify, di mukanya dilurusin, jadi bener justru. Ingat, koreksi atau nggak koreksi itu tujuan Anda apa? Justru kalau nggak dikoreksi melencong, ya koreksilah, gitu loh. Gas. Iya, bener juga ya. Aslinya udah jelas gedung itu udah lurus. Gara-gara lensa kita jelek atau salah ngambil, jadi distorsi atau gimana. Jadi nggak secara fakta jadinya ya. Ya harus kita koreksi. Emang. Iya. Nah, ini satu ya. Irma Priwati. Ini contoh ini edit fisik ya. Ini Nunung Jayadi dapat medali emas lompat galah di SEA Games Brunei Darussalam. Kalau saya nggak ngelemparin bendera, nggak ada foto ini. Jadi sekarang ngasih bendera bukan di Photoshop. Bukan di Photoshop, saya lemparin bendera, dia ngangkat atas, saya suruh ngangkat lilin gitu loh. Itu. Berarti Photoshop jadi kunci fotografi ya Om? Mbak Irma Primawati. Ya sama dengan Word. Kunci. Word. Photoshop kunci di fotografi, Word kunci di teks. Coba ada fotografer bikin berita nggak pakai Word, gitu? Word itu canggih banget, tetapi bukan berarti kalau Anda bisa Word, Anda bisa bikin novel, gitu loh. Sama dengan Photoshop. Ada canggihnya kayak apa Photoshop, kalau Anda nggak bisa motret, fotonya jelek. Word sama, Anda menguasai Word jago banget, belum tentu Anda bisa bikin novel. Gitu, tunggu. Saya penasaran banget nih. Nah, ini. Lihat ya. Ada yang pernah ke bawah mata lu. Ada kata tahu bahwa foto ini di flip. Ya. Ini sekarang gedung. Iya betul. Aku udah lihat fotonya Mas Gato. Karena aku dulu pernah ikut jualin foto Mas Gato, kebalik gitu. Harusnya gini aslinya. Gini, gitu, tapi betul. Kalau ya kan posisi gini harusnya. Saya hafal banget ini.
Nah, dia sama dia di uang 1.000 itu dibalik supaya Anda bayangin kalau 1.000 ini dipasang begini agak nggak enak emang. Alurnya nggak enak. Yes, Nah, betul. apakah foto ini salah? Ya enggak, dia nggak bilang bawa batu luwo kok, dia bilang lompat batu kok, gitu loh. Jadi kok boleh lah? Siapa bilang itu bawa batu luwo gitu loh? Dia cuma bikin ilustrasi bahwa ini adalah lompat batu nias, gitu loh. Apakah boleh ya? Siapa yang larang gitu loh? Kembali ke siapa yang larang terus efeknya apa? Emangnya Anda lihat Anda ketipu terus Anda rugi gitu. Ya, yang lihat ketipu dong bang. Ya, kalau ketipu rugi berapa dia? Kalau nggak di flip dia untung berapa? Kalau di flip dia rugi berapa? Kalau nggak bisa berarti nggak ada yang dirugikan gitu loh. Bang, kecuali ngeflipnya dibalik bang, atas bawah. Jadi leher gue Nah sakit nih ngelihatnya. itu nggak Gitu. masuk akal. Jadi sekali lagi siapa yang larang? Lomba siapa yang larang gitu loh? Siapa yang larang? Lomba itu jangan sok ngelarang-larang. Dia ngelarang-larang nggak bisa buktiin gigit jari. Ayo dong, pertanyaan Foto. yang kayak gitu lagi dong. Udah lama nih nggak ngomong siapa yang Ya larang. nggak bisa ngegas. Om, yang Itu ada pertanyaan ganteng, lagi om tuh. yang ganteng yang mana nih? Gue dong. Bang Arbain om yang tua bilang. Untuk arsitektur lebih baik lensa TS atau lensa ultrawide zero distortion? Zero distortion. Apa siapa bedanya? Lensa TS, tilt shift maksudnya, atau lensa ultrawide zero distortion. Lo beda fungsinya. Lensa ultrawide zero distortion itu nggak bisa mengkoreksi. Dia cuma errornya sedikit. Tapi kalau mendongak ya mendongak jadi kecil. Kalau tilt itu, TS itu yang kecil bisa digedein.